Sudah. Oke. Ini ada berapa orang yang sudah bergabung? Let's see. Baru 19. Bu Emi. Diam. Oke, sebelum kita mulai, tolong mikrofon dinonaktifkan semua supaya tidak ada suara yang mengganggu. Bu Emi, apakah sudah masuk? Bu Emi. Bu Emi sudah masuk? Sudah masuk. Coba kita lihat Bu Emi di mana Bu Emi? Bu Emi. Bu Emi kok belum masuk ya? Bu Emi coba berbicara, Bu Emi. Mikrofonnya, oh iya, sudah. Bu Emi sudah. Oh, namanya Emu. Salah ketik Bu Emi, namanya Emu. Nggak apa-apa. Sudah, Bu Emi? Tangannya nutupin Bu Emi. Ya, berdua dengan Bu Yunita ya. Bu Yunita nggak kelihatan. Bu Yunita dengan handphone sendiri atau satu untuk berdua? Sendiri. Coba. Bu Yunita yang mana ya? Hari ini kita ditemenin 2 guru ya. Jadi ada 3 guru hari ini. Ada Bu Yunita dan ada Bu Emi. Bu Yunita mana ya? Let's see. Bu Yunita. Saya cari dulu. Bu Yunita mana? Bu Yunita. Oh, sudah. Bu Yunita. Bu Yunita belum ada videonya. Coba dinyalakan videonya, Bu Yunita. Nah, sudah. Tapi mungkin lampunya bisa dinyalakan biar kelihatan cantiknya Bu Yunita dan Bu Emi. Mbak. Tapi kok suara. Oke, kita mulai saja ya. Oke. Good morning everyone. Good morning. Morning, ma'am. Oke. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? I'm Sehat. Oke. Ada satu yang sakit, Zulfan baru sakit. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Kita doain aja Zulfan. Zulfan hari ini izin untuk tidak mengikuti Zoom meeting kita. Nah, tetap. Oke. Selama Zoom meeting, mohon untuk mikrofon dinonaktifkan, kecuali kalian mau ngomong atau mau Bu Natalia tanya, kalian menjawab pertanyaan baru diaktifkan ya, supaya suaranya nggak campur-campur. Oke. Tetap jangan lupa protokol kesehatan 5M, jangan lupa semakin hari COVID-nya makin banyak, jadi tetap harus jaga kesehatan. Oke, kita langsung aja karena kita cuma punya waktu 40 menit, jadi kita cepet aja. Oh ya, sudah cek Google Classroom? Sudah lihat nilainya masing-masing? Sudah? Sudah. Sudah dibaca feedback-nya? Masukan dari Bu Natalia sudah dibaca, masing-masing diberikan masukan? Sudah dibaca juga? Sudah. Mungkin kalau ada yang masih bingung, Bu, saya itu bikin videonya sudah beneran, Bu. Kok nilainya masih segitu? Oke, let's see. Sabar. Hari ini kita lihat lagi. Saya share screen dulu. Sedikit ada yang mau saya berikan ke kalian. Jadi kemarin di Google Classroom saya sertakan ada 2 file. File yang pertama itu file RPP yang akan kita bahas, sudah coba dilihat, dibuka-buka. Lalu yang kedua adalah file PowerPoint. Ada 2 ya. Coba kita mulai dari yang PowerPoint. Saya share screen dulu sebentar. Yang ini.
Oke, sudah bisa dilihat? PowerPoint Bu Natalia sudah bisa dilihat? Oke, good. Jadi gini, kita bahas sedikit ya. Oke. Today, we will still study about simple presentation. Bedanya, kalau yang minggu kemarin itu presentasinya tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Ada yang tentang paskibraka, ada yang tentang kegiatan pramuka, ada yang tentang family gathering, ada yang tentang seminar, dan lain sebagainya. Hari ini kita masih akan belajar tentang presentation. Kemarin Bu Natalia minta kalian ada satu PR, kalau kalian masih ingat. Kalian diminta mencari materi tentang cara presentasi yang baik di luar materi yang sudah disampaikan Bu Natalia dari berbagai sumber, ya kan? Ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nah, hari ini mudah-mudahan semuanya sudah mengumpulkan. Jadi harapannya Bu Natalia, kalian dapat materi tidak cuma dari Bu Guru, tapi juga bisa memaksimalkan untuk sumber-sumber referensi yang lain. Jadi kalian tahu gimana caranya presentasi yang baik dan benar. Oke, ini untuk hari ini kita Zoom meeting yang kedua. Sekarang Bu Natalia tanya. Nanti silakan dibuka mic-nya, jadi kita bisa ngobrol. What did you learn from post-VMAT 1? Kemarin kan udah post-VMAT yang pertama. Kira-kira apa yang kalian pelajari dari bikin post-VMAT itu? Nah, kemarin kan kalian belajar gimana caranya bikin video, ada yang belum pernah bikin video, kemudian akhirnya mau tidak mau harus bisa belajar video. Kemudian ada yang belum pernah ngutak-atik video, gimana caranya nambahi tulisan, gimana caranya nambahi gambar, gimana caranya nambahin musik, karena dipaksa kalian mau nggak mau harus belajar. Oke, jadi bisa memang karena terbiasa. Terbiasa karena salah satunya harus dipaksa dulu, kalau nggak pasti kalian nggak mau belajar ngutak-ngutik. Nanti ke depan pasti sudah bisa semua. Oke, kita sedikit review supaya nggak lupa. Kemarin kita belajar social function of presenting a report. Jadi fungsi sosialnya untuk presentasi. Kemarin untuk apa? Ayo coba kita review yang kemarin. Kenapa sih kalian harus presentasi kemarin? Untuk ngasih apa? Kenapa harus presentasi? Kenapa harus diposting? Menurut kalian fungsinya untuk apa? Untuk Ayo. memberitahu. Oke, good. Untuk ngasih tahu tentang apa yang kalian presentasikan. Untuk apa lagi? Kalau diposting di YouTube, biar apa? Biar tenar, Bu. Oke, itu boleh. Fungsi sosialnya apalagi. Jadi, fungsi sosial itu bebas, tergantung dari maksud dan tujuan kalian presentasi. Jadi, mungkin jawaban kalian akan berbeda dengan jawaban teman lain. Oke, sudah paham sampai di sini untuk social function? Paham ya? Jadi kalau nanti Bu Natalia tanya, what is your social function of presenting a report? Mungkin jawabannya Moni akan berbeda dengan jawabannya Aditya Nurul. Mungkin akan berbeda dengan jawabannya Zulfan. Mungkin akan berbeda dengan jawabannya Rofi, dan lain sebagainya. Karena tergantung dari apa yang kalian presentasikan. Kalian maksudkan untuk apa. Oke, jelas ya? Next, yang kedua. Language features of presenting a report. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Kosakatanya harus seperti apa kemarin? Gimana kosakatanya? Harus yang berbelit-belit atau yang simple? Kemarin gimana? Simple. Oke, simple. Report itu apa perlu nih? Yang simple aja. Pronunciation-nya harus seperti apa? Pengucapannya harus gimana? Susah nggak kemarin mencoba, Bu? Ternyata kalau baca biasa sama ngomong di depan video itu ternyata beda. Banyak yang kalian pelajari yang seperti itu. Nah, pengucapannya harus seperti apa, intonasinya harus seperti apa, apakah membaca atau diberi jeda. Kemarin kita sudah bahas itu kan? Oke, next. Teknik-teknik untuk presenting a report. Nah, kemarin kita juga sudah harus ada mental preparation sebelumnya, kemudian cara duduk seperti apa, kemudian bajunya seperti apa. Kemarin kita sudah bahas sedikit, ada 5 yang kemarin. Nah, lalu kira-kira kesulitan kemarin itu untuk mempresentasikan laporan, semua sudah mengirimkan di, masih ingat kemarin Bu Natalia minta kalian ngisi kuesioner? Isi kuesioner 1, disuruh memilih smiley ya kemarin ya? Ya enggak? Ada yang milih senang, ada yang milih tidak senang, ada yang milih sangat tidak senang, ada yang bilang sangat tidak senang.
Kemudian Bu Natalia minta kalian nuliskan kira-kira masukan apa. Oh Bu, kebanyakan ada yang bilang waktunya kurang Bu, cuma seminggu. Kemudian yang kedua ada yang bilang caranya ngedit video masih bingung Bu, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa belajar dari kesulitan-kesulitan itu supaya ke depannya nanti lebih baik lagi. Nah, gimana dengan post unit 1? Sekarang Bu Natalia tanya, are you satisfied? Sudah cukup puas belum dengan nilai kalian? Belum. Belum, oke. Belum. Jadi nanti akan ada post unit yang kedua yang akan tentu saja lebih mudah lagi. Jangan khawatir, Bu, saya cuma dapat 60. Bu, saya cuma dapat 70. Padahal itu ngeditnya udah beneran, Bu. Nanti akan ada tugas yang kedua, Bu Natalia akan ambil nilai yang tertinggi. Jadi pastikan yang kemarin cuma dapat 60, 70, 75 harus dapat lebih dari itu. Oke. Nanti kalau post unit yang kedua, saya tadinya dapat 80, kok cuma dapat 77, Bu? Jangan khawatir. I will take the highest score. Jadi saya cuma akan ambil nilai yang tertinggi dari post unit 1 dan post unit 2. Jadi masih ada kesempatan di post unit yang kedua ya. Oke? Nah, oke. Sekarang kita summarize teknik yang kemarin. Kalau kalian masih ingat, kemarin itu ada 5 tekniknya. Nah, 5-5-nya ini masuk ke dalam penilaian. Kalau kalian lihat, di rubrik penilaian itu ada 5 yang dinilai Bu Natalia, ya kan? Nah, ternyata 5 ini diambil dari 5 teknik yang sudah kita bahas minggu kemarin. Makanya Bu Natalia kemarin bilangnya, pastikan 5 teknik ini ada di video presentasi kalian, karena penilaian diambil dari sini. Yang pertama adalah mental preparation. Ini hubungannya sama konten, isi. Isinya, kemarin Bu Natalia minta kalian, isinya adalah tentang kegiatan. Tapi ada yang ngomongin tentang cow, tentang sapi. Sapi itu kegiatan bukan? Bukan. Ada yang ngomongin tentang COVID-19. Ngomongin COVID itu kayak gini, di Indonesia kayak gini. No, that's not event. Nah, ada juga yang bilangnya event. Remember, event and event are different. Jadi event dan event itu berbeda. Kalau kalian maksudkan kegiatan, maka kalian harus ucapkan event. Tulisannya EVEN. Yes, event. Tapi banyak di antara kalian yang masih menyebutnya event. Event itu tulisannya EVEN. EVEN itu artinya bahkan. Oke, jadi sedikit berbeda tapi artinya beda jauh. Bu, gimana kita bisa pastikan pronunciation kita, pengucapannya benar? Cobalah dari internet. Kalian sudah punya smartphone, telepon pintar, maksimalkan itu. Cara membaca, tuliskan. Nanti di sana sudah ada mikrofonnya, silahkan kalian lihat. Jadi kalau kalian nggak yakin cara membacanya, cari di internet cara membaca yang baik. Oke? Jadi jangan sampai ada lagi kasus event dan event. Oke, yang kedua adalah be natural and confident. Harus natural, harus percaya diri, ini hubungannya sama fluency. Jadi penilaian yang kedua itu tentang fluency. Lancar tidaknya berbicara, ada eye contact atau tidak. Karena ada beberapa yang pada saat presentasi, dia lihat ke sana, dia lihat ke sini, dia lihat ke atas, dan lain sebagainya. Jadi enggak lihat ke kamera, tapi lihat ke langit-langit. Nah, itu juga ada banyak yang seperti itu. Nah, ini hubungannya sama yang kedua ini ya. Lalu, help them see what you are saying. Bantu para pendengar kalian yang melihat kalian, memahami apa yang kalian presentasikan. Caranya dengan apa? Voice-nya. Ada yang suaranya lirih sekali. Ada yang suaranya pelan sekali. Saya jadi 5 menit mendengarkan tuh sampai ngantuk karena pelan sekali. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian dengan pronunciation-nya. Ada yang ngomongnya kayak sambil makan permen. Jadi Bu Natalia kadang nggak paham kalian ngomong apa. Nah, ini hubungannya sama yang ketiga. Lalu mind your gestures. Ada yang Bu Natalia sudah bilang bahwa konteksnya formal. Pakailah baju seragam, tapi masih ada yang menggunakan kaos. Ada yang duduknya glosot-glosot di kursi. Nah, padahal kemarin sudah dijelaskan bahwa berdiri dengan baik atau duduk dengan baik. Itu hubungannya dengan gesture. Yang terakhir adalah interesting presentation. Sarannya Bu Natalia kemarin menggabungkan antara visual dengan
Harus digabungkan antara visualnya dengan bisa dengan tulisan, bisa dengan background yang baik, kemarin seperti itu kan? Bisa dengan musik, buatlah semenarik mungkin. Tapi ternyata ada yang cuma membaca, benar-benar membaca karena matanya kelihatan kanan, kiri, jadi benar-benar membaca. Jadi itu mungkin di interesting presentation kalian masing-masing sudah ada nilainya, maksimal nilainya 20, kemarin juga sudah dijelaskan 20 kali 5 nilai tertinggi 100. Kalau kalian lihat, Bu, punya saya kemarin ngomongin tentang domba, itu bukan tentang event, berarti mental preparation-nya kemarin saya cuma dikasih nilai 5, Bu, atau cuma dikasih nilai 10, Bu. Jadi untuk yang ke depan pastikan isinya harus sama. Masing-masing sudah ada nilainya, kalian perhatikan ya. Jadi bisa dilihat lagi kemarin kurangnya apa, supaya besok untuk post-unit yang kedua, kalian sudah bisa memperbaiki. Oke, kriteria penilaiannya sedikit. Ini sudah ada di Google Classroom, seharusnya sudah dibaca, tapi Bu Natalia bantu kalian untuk memahami. Yang pertama, konten atau isi presentasi. Kalau kalian nilainya 20, berarti excellent. Very good. Semua isi presentasi sudah sesuai. Jadi ada yang nilainya 16, ada yang nilainya 11, ada yang nilainya 12. Nah, ini adalah maximal score-nya. Lalu, yang kedua adalah tentang fluensi. Lancar tidaknya, percaya diri atau tidak, menghafalkan atau tidak, ada kontak mata atau tidak. Lalu, kriteria yang ketiga sudah dijelaskan juga tadi adalah pronunciation. Bantu pemirsa kalian untuk memahami kalian dengan pronunciation yang baik, pengucapan yang baik. Kemudian, yang keempat, gesture, sikapnya. Sikapnya. Sikapnya dalam membawakan presentasi. Harus duduk yang baik, berdiri yang baik, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah buatlah semenarik mungkin. Verbal dengan visualnya harus digabungkan. Jadi ada yang musiknya terlalu keras, jadi suara kalian ketutup. Nah, kalau memang ada musik, buat yang soft, kemarin udah banyak sekali yang bagus, jadi pertahankan itu, yang belum nanti bisa lihat dari punya teman-temannya. Oke, gimana dengan post-unit 1 yang sudah kalian kerjakan kemarin? Oke, kita ada link post-unit, kita ada questionnaire, dan kita ada homework. Oke, let's see, Bu Natalia mau share screen yang untuk yang ini. Oke, di RPP ini juga sudah saya berikan di Google Classroom ya. Di sini ada lampirannya, rubrik penilaian yang tadi sudah kita jelaskan, Bu Natalia jelaskan, sudah saya berikan di sana, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Lalu Bu Natalia juga berikan link. Seluruh satu kelas Bu Natalia rangkum jadi satu, jadi kalian bisa ngintip dan kepoin punya teman-teman kalian. Oh ternyata Moni pengen tahu punya Dia Ana, jadi silahkan diklik aja. Jadi di sini nilai tertinggi ada di Mutiara. Coba kalian cek punya Mutiara nanti, gitu ya. Coba nanti dicek punya Mutiara kayak apa, kenapa Mutiara dapat nilai 87 dari Bu Natalia. Kenapa saya nilainya cuma 70, kenapa saya nilainya cuma 75. Nanti coba dilihat, ini boleh dikepoin dan tidak boleh ditutup dulu, tidak boleh di-remove dulu, supaya lebih banyak lagi yang melihat penampilan kalian. Bu Natalia berikan seluruh linknya. Lalu ada rekapitulasi waktu kemarin Bu Natalia minta kalian untuk mengisi kuesioner. Yang sangat senang dari kalian itu jumlahnya 7. Sangat senang dikasih tugas post-unit. Lalu yang senang itu 19. Yang B aja itu ada 3. Yang nggak senang tuh ada 1. Yang sangat tidak senang, mungkin dia terbebani. Maaf ya, I'm very sorry. Itu ada 1 orang. Jadi jumlahnya 31. Nah, ini masukan yang paling penting dari kalian. Kita bahas sama-sama. Mungkin ada keterangan untuk pengambilan posisi pengambilan gambar, landscape atau portrait. Mungkin karena saya pengambilan gambarnya dengan portrait, saya post di IG malah jadi kecil. Nah, tapi ini udah ada yang jawab lagi nih. Untuk pengambilan gambar disesuaikan. Jadi kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan di YouTube berarti landscape, gitu ya. Kalau di TikTok berarti nanti di portrait. Kalian sesuaikan masing-masing. Kemudian banyak sekali yang minta ini. Mungkin bisa dikasih perpanjangan waktu. Sekurang-kurangnya 10 hari. Yang bilang 10 hari itu ada beberapa. Jadi nggak cuma seminggu, Bu. How about you?
Menurut kalian gimana? Kalau Bu Natalia kasih Postvimet yang kedua, seminggu cukup atau minta tambahan waktu? Lebih dikit, Mam. Minta Lebih tambahan dikit. waktu. Oke, minta tambahan waktu. Nanti kita bahas. Oke, nanti Bu Natalia kasih tambahan waktu. Lalu, saya harap Postvimet yang kemarin segera dinilai. Nilainya sudah ada ya. Silakan dilihat lagi nilainya. Kemudian diberikan contoh. Contohnya kan sudah ada, di mana di materi YouTube Bu Natalie sudah memberikan contoh cara presentasi lewat video kan? Saya minta kalian untuk meringkas yang ada di YouTube. Nah, itu sudah diberikan contohnya. Mungkin maksud kalian diberikan contoh yang lain. Nah, itu tugas kalian untuk mencari contoh sendiri. Lalu mencari topik pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ada tugas Postvimet yang kedua, nanti ada tugasnya lagi. Bisa menggunakan sarana seperti bahan-bahan yang menarik seperti ada properti. Very good. Kalian bisa gunakan properti untuk di Postvimet yang kedua. Oke. Lalu kita masuk lagi ke PowerPoint. Kita masuk ke sini. Kemarin saya minta kalian untuk cari summary dari materi yang lain. Ini saya cuma contohkan 2 saja, yang ini dari Rani kalau nggak salah, yang sebelah kiri ini dari Rani. Lalu yang sebelah kanan ini dari Tiara Dewi. Bu Natalia nggak mungkin satu-satu, jadi cuma salah satu saja. Kalian bisa dapat tambahan gimana caranya presentasi yang baik dan benar dari sumber-sumber yang lain. Tapi ingat, kriteria penilaian ada 5, yang tadi sudah Bu Natalia jelaskan. Oke, kriteria penilaian tetap ada 5. Nah, contohnya ini dari Rani. Rani ambil dari www.presentasi.net.id. Nah, ini contohnya aja. Gimana caranya? Dengan show your passion. Tunjukkan passion kalian, bahwa kalian benar-benar tertarik dengan itu. Lalu start by opening the presentation. Hati-hati ya. Saya menemukan beberapa presentasi yang tidak pakai perkenalan, ujuk-ujuk langsung ngomong, COVID-19 is bla 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 bla. Ada yang langsung seperti itu. Terus saya bilang, lah, ini sopo saya ngomong, nggak ada namanya, dia tidak perkenalan. Jadi pertama kali harus perkenalkan diri kalian dulu. Oke, kemudian ada yang tidak ditutup presentasinya. Dia cuman setelah selesai dia langsung bilang thank you, atau setelah selesai dia langsung bilang goodbye. Nah, that's not a closing, itu bukan closing. Harus tetap ada closingnya ya. Terima kasih atas perhatian Anda, thank you for your attention, bla 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 dan lain sebagainya. Oke, jadi opening dan closing tetap wajib ada dalam presentation. Kemudian convey briefly and straightforwardly. Briefly artinya opo perlu nih. Jadi ringkas, padat, jelas. Be relax. Ada yang kelihatan tegang sekali, tapi ada yang terlalu relax, yang sampai glosot-glosot seperti itu, lihat kanan kiri. Nah, itu juga nggak terlalu bagus. Sesuatu yang terlalu itu nggak bagus. Dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lagi yang bisa kalian pelajari, kalian cari sendiri materinya, supaya gimana presentasinya kalian baik, lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Ini hubungannya dengan tugas kita selanjutnya. Kita tahu bahwa sekarang itu pandemi. Ada pandemi COVID-19. Salah satu efeknya adalah tourism kita itu collapse. Ya kan? Tourism itu memberi makan banyak orang, tetapi saat ini collapse. Lalu, how can you help? Gimana caranya kalian bisa bantu? Caranya dengan tugas kalian. Tugasnya disuruh ngapain toh, Bu? Try to promote tourism in Yogyakarta. Coba kalian bantu tourism di Yogyakarta dengan cara making simple presentation. Kalau tugas yang minggu kemarin presentasinya tentang kegiatan, maka tugas Postvimet yang kedua presentasinya adalah tentang guiding. Dunia yang dekat dengan dunia kalian. Bu, kita guidingnya di mana, Bu? Bebas. Boleh guiding Candi Prambanan, boleh guiding tentang Mangunan. It's up to you. Oke? Sudah cukup paham untuk tugasnya? Jadi presentasi yang kedua adalah tentang guiding, promosikan tourism. Bu, boleh nggak Bu di luar Jogja? Boleh, tapi sarannya Bu Natalia, kalau bisa di Jogja, lebih baik di Jogja. Tourism di Yogyakarta. Oke, Bu, boleh ditambahi foto-foto saya waktu di sana? Bu, boleh nyomot gambar-gambar di Google? Boleh.
buatlah semenarik mungkin. Tapi jangan isinya cuma gambar, nggak ada kalian ngomong, nanti Bu Natalia nilai kalian gimana? Gimana nilai gesture-nya, gimana nilai pronunciation-nya. Jadi tetap harus ada kalian yang ngomong, yang presentasi, gunakan foto, gunakan musik, gunakan yang lainnya, gunakan properti sebagai pendamping. Oke, jelas? Bu, bajunya apakah pakai seragam? Karena ini konteksnya guiding, konteksnya bebas, berarti bajunya juga bebas. Yang penting sopan. Nggak boleh pakai bikini, nggak boleh pakai tank top, jadi harus sopan. Oke? Oke, lalu next. Don't forget to mention about the health protocol in your presentation. Karena masih pandemi, sedikit-sedikit singgung tentang protokol kesehatan. Jadi misalkan, ketika mengunjungi tempat ini, jangan lupa gunakan masker. Misalkan kalian sambil praktek pakai masker dan lain sebagainya. Sedikit saja singgung tentang protokol kesehatan. Lalu, consider the scoring criteria. Ingat, scoring kriterianya tadi ada 5, kontennya, isinya, pronunciation, lancar tidaknya ngomong, pronunciation, pengucapan kata, gesture itu sikap kalian dalam membawakan, dan yang terakhir adalah kreativitas. Semakin kalian kreatif, nilainya akan semakin baik. Oke, ini tugasnya kalian. Sama seperti kemarin, buat video, lalu record juga, bedanya presentasinya adalah tentang guiding. Sama persis, cuma temanya berbeda. Oke, lalu kirimkan linknya sama seperti kemarin di Google Classroom. Ini adalah post-vimate kita yang kedua, bisa diupload di IG, bisa diupload di Facebook, bisa diupload di YouTube, bisa diupload di TikTok, atau di media yang lain. Pastikan settingannya publik. Nah, tadinya Bu Natalia mau kasih waktu 1 minggu. Berarti harusnya kalau 1 minggu itu hari Selasa minggu depan. Tetapi karena banyak yang merayu-rayu untuk ditambahi, oke lah, sekarang kita bikin deal. How about gimana kalau Bu Natalia kasih waktu sampai hari Minggu pagi? Oke. Jadi, Bu, hari Minggu besok itu atau hari Minggu depannya? Hari Minggu depannya. Jadi, misalkan hari Selasa ini kalian belum jadi. Hari Sabtu itu kan hari libur. Kalian bisa pakai hari Sabtunya 2 kali hari Sabtu untuk memaksimalkan. Jadi, Bu Natalia akan tutup tugasnya di Google Classroom hari Minggu pagi. Supaya mulai Minggu siang, Bu Natalia sudah bisa mengoreksi dan menilai. Is that okay? Oke, jadi waktunya sekitar 12 hari, 11-12 hari dimulai dari sekarang. Bu, kalau misalkan kita sudah selesai, Bu, baru 3 hari kita udah selesai videonya, baru 4 hari kita sudah selesai videonya. Nanti Bu Natalia buatkan di Google Classroom yang bisa kalian isi linknya. Jadi linknya bisa diisi mulai dari 3 hari lagi sampai dengan 12 hari ke depan. Oke? Next. Seperti yang kemarin, can't wait to see your video. Videonya bagus-bagus, saya amazed begitu buka. Ini anak kreatif sekali. Ini anak pronunciation-nya bagus. Ada beberapa yang pronunciation kalian bagus sekali. Kita akan ketemu minggu depan, berarti untuk minggu depan, karena belum mengumpulkan link, minggu depan akan ada tugas pengganti. Kita tidak Zoom, tapi di Google Classroom akan ada tugas dan akan ada presensi untuk minggu depan, tetapi pengumpulannya tugas nanti di hari Minggu, maksimal hari Minggu. Oke, sekarang kita stop sharing, kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? No? Wait, sebentar. Saya mau nanya, Lam. Ya, oke. Itu berarti kita bikin laporannya itu tentang turisme di Jogja secara umum atau kayak satu tempat khusus gitu?
eh boleh di eh, tidak harus di tempat umum, tidak harus di tempat umum, tetapi di wait sebentar. Zoom-nya hilang. Tetapi boleh seperti kalian kemarin, boleh di depan rumah, boleh di tempatnya sesuai dengan yang kalian merasa nyaman, tetapi isinya, kontennya adalah tentang guiding. Oke. Maksud saya bukan tempat bikin videonya, tapi tempat yang dibahas gitu. Tempat yang dibahas salah satu tempat wisata di Indonesia, lebih baik di Jogja. Lebih baik di Jogja. Oh, iya. Oke. Oke. Masih Dan. Oke, you're welcome. Mungkin ada yang lain. Ini Zoom-nya tiba-tiba berhenti ya? Iya. Iya, karena Karena sudah melebihi 40 menit. Karena berhenti, coba saya buat Zoom meeting baru. Berarti kita keluar dulu, kemudian kalian cek WA, kita buat Zoom meeting baru, kita ketemu sebentar lagi, sekitar 5 atau 10 menit lagi. Oke? Gitu ya. Karena maksimal 40 menit, kita harus bikin Zoom meeting baru. Gitu ya. Wait, saya bikin lagi. Oke, new meeting. Start meeting.